Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas tentang Mushaf Utsmani. Mushaf Utsmani adalah mushaf dari ayat-ayat Al-Quran yang dikumpulkan oleh kaum muslimin pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Pada masa Khalifah Utsman, mushaf masih gundul, tidak berharokat atau tidak terdapat tanda baca, sehingga banyak terjadi perbedaan ragam bacaan Al-Quran antara umat Islam. Mereka membaca dengan menggunakan dialek masing-masing. Melihat kondisi seperti ini, sahabat Hudzaifah berkata pada Khalifah Utsman bin Affan, "Wahai Khalifah, ambillah tindakan untuk umat Islam sebelum adanya perselisihan atau perpecahan seperti halnya orang Kristen dan Yahudi." Adapun tindakan yang diambil oleh sahabat Utsman untuk mengatasi masalah ini yaitu dengan membentuk sebuah komisi yang terdiri dari beberapa sahabat. Di antaranya adalah Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Tsabit, Anas bin Malik, dan Abdullah bin Zubair. Langkah selanjutnya yang dilakukan sahabat Utsman adalah: pertama, menyusun sebuah mushaf secara otonom. Utsman memerintahkan pada anggota komisi untuk menyusun mushaf secara otonom atau sendiri dari kompilasi atau catatan atau lembaran Al-Quran yang ada pada para sahabat yang memiliki catatan tulisan Al-Quran. Tugas yang harus dilakukan oleh tim tersebut adalah membukukan lembaran-lembaran yang lepas dengan cara menyalin ulang ayat-ayat Al-Quran ke dalam sebuah buku yang disebut mushaf. Dalam pelaksanaannya, Khalifah Utsman menginstruksikan agar penyalinan tersebut harus berpedoman kepada bacaan mereka yang menghafalkan Al-Quran. Seandainya terdapat perbedaan dalam pembacaan yang ditulis adalah yang berdialek Quraisy, sebab Al-Quran diturunkan dalam bahasa Quraisy. Bahasa Quraisy merupakan bahasa yang paling mulia, bahasa yang digunakan oleh Rasulullah, bahasa yang paling tinggi. Langkah yang kedua yaitu Utsman mengambil suhuf dari Aisyah sebagai perbandingan. Dalam masalah penyelesaian pembuatan mushaf secara otonom dengan menggunakan sumber utama, kemudian sahabat Utsman mengutus orang ke rumah Aisyah untuk meminjam suhuf yang biasa dipakai Nabi. Tujuannya untuk melakukan perbandingan dari beberapa kesalahan yang terjadi dalam mushaf, kemudian ditasih sebagaimana mestinya. Kemudian langkah yang ketiga yaitu Utsman mengambil suhuf dari Hafsah guna melakukan verifikasi. Ada suatu riwayat yang mengatakan saat melakukan revisi mushaf Utsmani ditemukan kekurangan satu ayat. Kemudian Utsman mencarinya atau menanyakannya pada kalangan sahabat Muhajirin dan Ansor, hingga akhirnya menemukan satu ayat itu pada sahabat Ansor yang kemudian dicocokkan dengan mushaf yang ada pada Hafsah. Mushaf yang ada pada Hafsah yaitu mushaf utama yang terkumpul pada masa Khalifah Abu Bakar, yang kemudian beliau wasiatkan pada sahabat Umar, dan sahabat Umar menitipkannya pada Hafsah. Kemudian yang dilakukan sahabat Utsman yaitu mengesahkan mushaf Utsmani sebagai standar bacaan Al-Quran. Ketika sudah diverifikasi dan dicek dengan mushaf yang ada pada Hafsah, lalu dibacakan kepada sahabat di depan Utsman, yang kemudian disebarluaskan ke seluruh wilayah Islam. Ada yang mengatakan mushaf yang sudah disahkan dibagi ke 4 wilayah yaitu Kufah, Basrah, Suriah, dan Madinah. Namun ada pendapat yang mengatakan 8 tempat dengan ditambahi Makkah, Yaman, Basrah, dan Mesir. Langkah selanjutnya yaitu Utsman membakar seluruh manuskrip yang lain. Dengan selesainya tugas ini, setelah duplikat naskah sudah dikirimkan, maka dirasa sudah tidak perlu lagi adanya fragmentasi tulisan Al-Quran yang bergulir di tangan orang-orang. Oleh karena itu, semua pecahan tulisan atau fragmentasi Al-Quran harus dibakar. Jadi, dengan selesainya tugas ini, Utsman memerintahkan kepada semua yang memiliki catatan atau suhuf pribadi
harus dibakar agar tidak ada lagi yang memicu munculnya perselisihan. Kemudian Utsman juga memerintahkan agar tidak membaca manuskrip yang bertentangan dengan mushaf Utsmani. Klasifikasi mushaf pra-Utsmani. Klasifikasi mushaf pra-Utsmani dibagi menjadi dua kategori, yaitu mushaf primer dan mushaf sekunder. Mushaf primer yaitu kumpulan mushaf independen yang ditulis dan dikumpulkan secara individual oleh beberapa sahabat Nabi. Kumpulan mushaf pra-Utsmani yang masuk ke dalam kategori primer adalah sedangkan mushaf sekunder yaitu merupakan produk mushaf yang muncul pada generasi selanjutnya, di mana mushaf tersebut sangat bergantung pada mushaf generasi awal yaitu mushaf primer. Beberapa mushaf yang termasuk kategori sekunder yaitu ditinjau dari kitab Al-Mughni, terdapat 7 lafaz yang berbeda dalam surat Al-Qiyamah secara kaidah ilmu rasam, sehingga memerlukan tinjauan lebih lanjut untuk mencari titik tengah dari perbedaan ini. Pemaparan tersebut akan diklasifikasi langsung dalam tabel berdasarkan persamaan dan perbedaan pada kedua mushaf dalam tinjauan mushaf acuan, yakni sebagai berikut. Mungkin cukup sedikit yang saya jelaskan, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.